Halo guys, Muhammad Syafril Firdaus alias Iril, dokter terdakwa asusila terhadap ibu hamil di Garut dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Garut Jalan Merdeka Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dr. Iril didampingi kuasa hukum Fiman S. Rohman melaksanakan sidang putusan pada pukul 15.50 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Majelis Hakim yang dipimpin Sandi M. Alaibi dan Hakim anggota Haryanto Dasat dan Ahmad Renardin, membacakan amar putusan. Menurut Humas Pengadilan Negeri Garut, Andre Trisandi, Majelis Hakim menyatakan Dr. Iril terbukti telah melakukan tindakan asusila sesuai dengan Pasal 6C, Junto Pasal B, E dan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Terdakwa yang sebelumnya dituntut 7 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah subsidiar bilet kurungan dan membayar restitusi, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dan membayar restitusi sebesar 106 juta rupiah lebih. Yang meringankan, karena ini kurang dari tuntutan, diantaranya adalah terdakwa yang tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya, serta terdakwa mengidap penyakit efektif bipolar. Seperti itu dari keterangan ahli di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum, serta terkait dengan viralnya perbuatan ini di media sosial dan di masyarakat, sehingga majelis hakim memandang sudah merupakan satu penghukuman tersendiri bagi terdakwa. Kuasa hukum terdakwa Firman S. Rohman menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, karena menurutnya ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim diantaranya tentang gangguan kejiwaan, yaitu terdakwa mengalami gangguan afektif bipolar. Kami dalam putusan ini, ya mau kita harus menghormati ya putusan yang sudah dibacakan oleh hakim. Namun pada intinya klien kami masih pikir-pikir dalam jangka waktu 7 hari. Belum bisa menyatakan sikap menerima atau banding gitu, hanya pikir-pikir dulu. Kalau menurut Akang itu terlalu berat atau gimana? Menurut saya terlalu berat. Terlalu berat. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya karena mengenai penyakit afektif bipolar itu sama sekali nggak dipertimbangkan sih. Hal yang sama juga disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan Kasipidum Kejaksaan Negeri Garut Yudi Satrio bahwa pihaknya menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Sementara itu tim hukum Jabar Istimewa yang merupakan kuasa hukum korban, Winda Nur Arianti, menyampaikan keberatan atas putusan tersebut, walaupun pihaknya mengakui menghormati atas putusan majelis hakim. Putusannya 5 tahun, bahwa seharusnya dari ancaman 12 tahun itu yang harusnya diancam 12 tahun, tuntutan 7 tahun, dan pada akhirnya putusan 5 tahun. Sebenarnya dari pihak kami ya cukup kecewa dengan jauhnya dari 12 tahun ke 5 tahun. Tapi kami mengapresiasi hasil dari pertimbangan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Garut, itu adalah mungkin seadil-adilnya untuk terdakwa. Lebih terus lagi, kami dari pihak korban juga mengajukan restitusi terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban itu dengan total 106 juta sekian, dan dari beberapa dari tim hukum Jawa Barat Istimewa itu 2 korban kami mengajukan restitusi. Semoga terdakwa mampu dapat membayar restitusi sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh Majelis Pengadilan Negeri Garut. Sementara itu, kasus asusila yang dilakukan Dr. Iril terhadap sejumlah pasien ibu hamil viral. Akhir bulan Maret tahun 2025, video yang beredar di media sosial dinarasikan bahwa sang dokter melakukan tindakan asusila saat melakukan pemeriksaan USG. Setelah videonya viral, Dr. Iril diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut pada pertengahan bulan April tahun 2025. Dr. Iril mengaku hilaf telah melakukan tindakan tersebut. Sejauh ini diakui Iril telah 4 kali melakukan tindakan tak pantas terhadap korban berbeda-beda yang merupakan ibu hamil.